SMP unggulan Al-Amin. Izin meminta waktunya sebentar ya Pak? Ya, silakan. Sebelumnya, boleh perkenalan diri dulu, nama Bapak siapa? Nama saya Jajang Nurjaman. Saya ngajar di SMP Al-Amin kelas 7, 8, 9. Pelajaran yang Bapak ajarkan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia kelas 7, 8, 9. Lalu, ada nggak kendala saat mengajar, saat pandemi ini? Wah, banyak kalau pandemi ya. Banyak sekali. Yang paling utama itu adalah kesulitan ketika siswa mengerjakan tugas. Karena kita kan tidak tahu proses. Sedangkan yang lebih utama itu penilaian dalam mata pelajaran apapun ya, bukan hanya bahasa Indonesia. Itu kan proses yang dinilai, bukan akhir ya kan. Akhir itu hanya pembantu saja. Nah, kalau sekarang tidak ada proses, kenapa? Anak mengerjakan di rumah. Sedangkan di rumah, mohon maaf, mungkin saja ada kakaknya yang mengerjakan, ya kan? Ada orang tua yang mengerjakan, jadi nggak murni full si anak itu sendiri. Kalau untuk materinya, apakah tersampaikan semua atau ada kendala lain? Kalau untuk materi sendiri dari kementerian, kan bahasa Indonesia itu mengalami perubahan yang drastis ya, karena hanya materi-materi yang esensial saja yang dipakai. Nah, kalau untuk materi sih terkejar semua, sih tersampaikan semua. Hanya saja permasalahan yang utama itu adalah dari siswa sendiri, karena tidak bisa terkontrol 100% gitu. Beda ketika kita belajar di kelas, mau banyak materi pun kita bisa kontrol. Hari itu misalnya siswa nih, hari itu dia nggak lolos gitu kan, kali tertentu ya saya kejar gitu kan, bisa kan langsung di kelas pada saat itu juga. Kalau dari kan susah, masa kita harus telepon ya kan. Begitu. Kalau untuk metodenya nih Pak, metode saat daring itu metode apa yang Bapak gunakan? Nah, kalau untuk metode sih lebih pada aplikasi mungkin ya, karena kalau metode mungkin ya hampir semua sama kalau untuk metode, tetapi kita berkolaborasi dengan aplikasi tertentu gitu kan. Nah, contohnya yang paling utama di sini itu adalah diwajibkan kepada PC, jadi terfokus ke Google Classroom. Nah, selebihnya misalnya ada pembimbingan dari YouTube misalnya ya, atau dari aplikasi Al-Amin sendiri yaitu punya aplikasi CBT. Nah, itu boleh dipergunakan. Nah, bisa menggunakan medianya adalah video atau enggak permainan misalnya gitu kan, dan lain-lain begitu sih. Kalau aplikasi yang tadi Bapak sebutkan CBT Ya, seperti apa? CBT sebenarnya hampir sama dengan Google Classroom ya, hampir sama dengan Google Classroom, tapi itu produk punya kita sendiri. Nah, tetapi itu yang paling sering dipakai itu ketika ujian atau ulangan sekolah gitu kan. Nah, tetapi di sana bisa kita belajar, misalnya ada penyampaian sebuah materi, terus ada kita bisa memberikan tugas di sana juga bisa. Hampir sama bentuknya dengan Google Classroom. Tapi kalau Google Classroom kan umum ya kalau ini. Kalau untuk aplikasi Zoom apa menggunakan? Nah, kalau untuk Zoom, karena Zoom itu data ya, kita mengingat siswa, kalau kita menggunakan Zoom itu pengalaman Zoom itu lebih banyak menggunakan kuota dibandingkan dengan Google Meet. Nah, kita pakai Google, kecuali kapasitas kita misalnya sedang ada kegiatan yang biar lebih dari 100 orang, nah baru kita menggunakan Zoom. Kalau masih kurang dari 100 orang, kita fokusnya kepada Google, lebih murah dan lebih praktis. Kalau untuk anak-anaknya ada nggak Pak, kayak misal Pak saya sulit materi ini atau aplikasinya kurang paham? Nah, mungkin kalau materi ya, karena pandemi, jadi keinginan untuk belajar siswa itu turun ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana siswa ada yang bertanya ketika mengalami kesulitan, pasti itu tidak ada. Nah, tahu-tahunya pada saat dikasih tugas misalnya bahasa Indonesia yang paling sulit itu kan menulis ya. Nah, terlihat nanti ketika dia ada tugas menulis, di akhirnya oh dia anak belum mengerti. Karena kan menulis itu karya sendiri, ya kan? Nah, ketika nyontek di internet kan ketahuan bahasa yang digunakan gitu ya. Nah, itu rata-rata bisa ketahuan dari situ. Nah, yang paling sering adalah anak bertanya atau mengalami kesulitan itu terhadap aplikasi ya atau media yang dia pakai. Contohnya sekarang itu kan siswa itu dikasih Gmail khusus dari Kemendikbud yang belajar ID itu. Nah, sedangkan belajar ID itu adalah mungkin ya ada kerjasama tersendiri dari pihak belajar ID kepada Google ya.
Nah, dari situ ada beberapa kendala, bukan hanya dari siswa, tapi dari guru sendiri. Karena dari situ kalau yang tidak tahu, yang awam, guru yang awam tidak kenal dengan IT, misalnya tahu pakai saja gitu ya. Nah, itu belajar ID itu di default-nya itu dia fokuskan kepada akun belajar ID itu sendiri. Jadi kalau ada yang mau masuk dari akun yang lain, misalkan @gmail.com dan lain-lain, itu nggak bisa masuk gitu ya. Nah, kecuali ada cara-cara tertentu gitu ya. Begitupun dengan siswa, sekarang juga sama. Ada beberapa siswa yang memang ketika pembelajaran saya bahasa Indonesia, dia tidak bisa melakukan resensi kehadiran. Sedangkan kan Google Classroom yang saya buat itu dari belajar ID akunnya, yang dikasih oleh pemerintah, Kemendikbud ya. Nah, siswa berarti yang masuk belajar ID itu tidak jadi masalah, no problem gitu ya, lancar-lancar. Tetapi yang bermasalah itu ketika siswa memakai akun pribadi yang gmail.com, dia tidak bisa mengisi Google Form kehadiran, presensi kehadirannya. Nah, otomatis dari situ saja guru sudah mulai kerepotan kan ya, apa mohon maaf saya nggak bisa gitu ya. Nah begitu. Nah salah satunya sih emang siswanya harus datang ke sini. Gitu. Lalu tadi kan kekurangannya Pak, lalu kelebihannya ada nggak sih saat pandemi? Ada ya. Yang pertama guru ya, guru ketika yang asalnya awam terhadap gadget ya, awam terhadap gawai, nah dipaksa untuk bisa kan sekarang itu ya. Biasanya nih guru-guru yang udah lama gitu ya, udah tua, nah itu kan biasanya tidak ya, hanya fokus fokus belajar kan gitu ya. Nah keadaan seperti ini mau nggak mau harus bisa. Yang keduanya untuk siswa sendiri ya ada juga gitu ya. Yang pertama siswa kan untuk SMP itu tidak semua orang tua memberikan HP kan ya. Jadi tidak semua orang bisa paham mengaplikasikan HP. Nah, siswa juga sekarang positifnya bisa, salah satunya Google Classroom kalau ada masalah yang sudah dikasih solusinya sama guru, dia bisa manuver sendiri gitu untuk memecahkan masalah itu sendiri. Nah, mungkin dari situ sih. Kalau untuk yang lainnya, kalau pribadi saya pandemi itu lebih kepada banyaknya negatif. Kurang. Harapan Bapak untuk pendidikan Indonesia selanjutnya? Harapan saya cuma satu ya, pandemi usai, belajar kembali normal ya. Ya meskipun misalnya nih pakai masker gitu kan ya sudah tidak apa-apa, yang penting belajar normal ya, tersampaikan, guru bisa mendidik dengan sangat profesional gitu kan, nah sesuai dengan tupoksinya ya, terus guru juga bisa menilai proses dari siswa belajar. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, siap, sama-sama. Ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah wawancara telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan wawancara pada narasumber selanjutnya. Ibu izin meminta waktunya sebentar. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu. Dari Ibu siapa? Nama Ibu Dian Murtika. Ibu mengajar di SMK sama pelajaran matematika. Ibu mengajar kelas 7 dan kelas 9. Semuanya dialami, Ibu mengajar di luar negeri? Tidak. Dan dialami tidak. Selanjutnya, dalam masa pandemi ini ada nggak kerugian untuk Ibu dalam menyampaikan materi? Kalau kemudian banyak ya. Jadi salah satunya mungkin dari sinyal, kota itu ya, banyak kendala-kendala yang dialami kalau secara daring. Kalau misalkan untuk metode yang disampaikan kepada anak-anak, apa yang Ibu gunakan? Kalau Ibu menggunakan selain WhatsApp itu untuk komunikasi dengan anak-anak dan orang tua, juga menggunakan aplikasi Google Meet, juga memakai Google Classroom kalau untuk pengumpulan tugas-tugas. Hambatannya ada nggak Bu untuk aplikasi itu? Kalau untuk Google Classroom, kalau untuk Ibu sendiri sih tidak ya, apalagi sekarang ada belajar ID ya, maksudnya sudah difasilitasi emailnya. Tapi mungkin untuk sebagian anak, untuk sebagian murid itu ada, karena memang kadang belum terbiasa menggunakan Google Classroom gitu, termasuk juga Google Meet gitu ya. Untuk menanggapi keluhan-keluhan pada murid,
bagaimana Ibu menanggapi tersebut? Ya, komunikasinya lewat WA, dan si anak tentunya ditanya dulu dari segi apa masalahnya di mana, apakah dari HP-nya atau apa. Nanti kalau misalnya dari HP atau memang tidak mengerti dengan caranya, diarahkan, dikasih tahu, coba dulu. Kalau memang tidak bisa, nanti si anak suruh ke sekolah untuk dikasih bahan materi. Tadi kan keluhannya, nah sekarang kelebihannya ada nggak Bu untuk masa pandemi? Kelebihannya kalau bagi ibu sendiri pribadi ya, jadi tahu gitu, jadi banyak belajar, jadi mencoba-coba aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah untuk kekurangan yang Ibu dapat dari pandemi ini apa? Kekurangannya Mungkin dari sistem aplikasinya atau materi yang dibuatnya gitu. ya, kekurangan tentu pasti ada ya, kekurangan kelebihan itu tentu pasti ada. Nah memang kalau kendala di kekurangan bagi ibu membuat materi untuk mau ditampilkan itu memang tidak gampang gitu ya, apalagi di pelajaran matematika itu memang butuh waktu untuk membuatnya. Lalu yang terakhir harapan Ibu untuk pendidikan di Indonesia seperti apa? Pendidikan bisa lebih baik dan corona juga segera pergi ya. Terus ya bisa mulai kembali mengajar di kelas, ketemu dengan anak-anak. Terima kasih Ibu waktunya. Sekian wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.